Luar biasa. Inilah presiden hebat kita, Prabowo Subianto, yang sangat mencintai rakyatnya dan sangat merespon cepat semua keluhan, semua aspirasi, dan semua hal yang menjadi kepentingan serta kebutuhan krusial rakyat Indonesia. Iya, karena baru saja beberapa jam yang lalu, pada hari ini 5 Desember 2024, Presiden Prabowo telah bertemu dengan DPR RI dan para pejabat pemerintah untuk membicarakan semua keluhan dan aspirasi rakyat yang hasilnya tentu sangat membahagiakan bagi rakyat Indonesia. Iya, saat ini kita tahu ada sebagian besar rakyat Indonesia yang merasa keberatan dan terbebani dengan rencana kenaikan pajak PPN menjadi sebesar 12%. Ya nggak setuju dong Bang. Kalau PPN naik semua pasti ikut naik dong. Nah kalau dari saya sih sebenarnya nggak setuju ya. Kayaknya berat juga sih. Dan setelah mendengar banyak aspirasi rakyat Indonesia, Pak Prabowo saat ini langsung membatalkan kenaikan PPN 12% untuk masyarakat kecil. Iya, beban pajak PPN 12% hanya akan dikenakan pada barang-barang mewah untuk orang-orang kaya. Semua barang-barang pokok yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak akan dikenakan kenaikan pajak. Bahkan pemerintahan Prabowo saat ini juga sedang mempertimbangkan dan mengkaji untuk menurunkan pajak pada barang-barang pokok yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat Indonesia. Wah, luar biasa ya perhatian Pak Prabowo pada rakyat Indonesia. Baik, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan sama-sama keterangan pers dari DPR dan Menteri Kabinet Prabowo untuk kesimpulan dari hasil dialog antara Presiden Prabowo dan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media sekalian, barusan kami bertemu dan berdialog dengan Presiden. Kami dari DPR RI. Sebelah kiri saya Pak Adis Kadir, Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sebelah kanan saya Mensesnek. Kemudian yang di sebelah saya adalah Pak Misbahun, Ketua Komisi 11. Kemudian Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi Hukum. Pak Haikal, Wakil Ketua Komisi 11. Pak Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi 12. Dan Pak Wihadi, Wakil Ketua Banggar, menyampaikan aspirasi dari sebagian besar masyarakat dan juga tadi aspirasi dan masukan dari anggota DPR dalam sidang paripurna DPR tentang rencana kenaikan tarif PPN 12% yang menurut undang-undang akan diberlakukan pada bulan Januari tahun 2025. Nah, oleh karena itu tadi kami telah banyak berdialog dan berdiskusi dengan Bapak Presiden dan sebagai pimpinan komisi yang membawahi bidang keuangan, Pak Misbahun sebagai Ketua Komisi 11 akan menyampaikan beberapa hal dari hasil berdiskusi dengan Pak Presiden. Saya persilakan. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah, sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku, sehingga nanti tidak berlaku lagi. Rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam
bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Tidak berada dalam satu tarif. Dan ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN. Itu yang bisa kami sampaikan dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden juga berusaha menertibkan banyak urusan yang berkaitan dengan hal-hal ilegal sehingga akan menambah penerimaan negara yang selama ini tidak terdeteksi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi itu tadi yang disampaikan ada 3 poin. Yang pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi secara selektif. Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan dan lain-lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diberlakukan pajak yang sekarang itu 11%. Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Pak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji. Mungkin dalam 1 jam ini Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan. Demikian, terima kasih. Siang Pak, saya Emir Pak dari CNBC Indonesia. Nah, sebelumnya juga kan ada wacana untuk pemberian insentif bagi masyarakat juga sejalan dengan penerapan PPN 12% ini. Apakah itu jadi Pak? Dan PPN yang dikenakan barang mewah ini itu maksudnya itu PPN BM berarti ya Pak ya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Langsung saja, sebagaimana tadi sudah disampaikan, beberapa hal yang tadi menjadi pertanyaan sedang dikaji oleh pemerintah. Yang pasti hari ini sebuah proses yang menurut kami ini budaya yang baru yang dibangun oleh Presiden bersama dengan teman-teman dari DPR, bahwa apapun masukan dari masyarakat, terutama masukan dari DPR untuk secepatnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspon dengan cepat, sehingga hari ini Presiden bersama-sama dengan pimpinan di DPR mendiskusikan mengenai hal ini. Saya kira begitu. Yang dimaksud dengan itu memang selektif kepada barang yang selama ini sudah kena PPN BM, hanya mereka lah yang dikenakan kenaikan 12%. Jadi begitu. PPN BM-nya mereka tetap, tapi terhadap siapa dikenakan PPN 12% itu ya barang-barang yang masuk kategori mewah, baik itu impor maupun dalam negeri, yang selama ini sudah dikenakan PPN BM. Jadi masyarakat kelas atas lah yang akan mempunyai kemampuan membeli barang mewah, itu yang dikenakan. Kira-kira seperti itu. Mobil yang masuk kategori, yang sudah masuk kategori barang mewah, mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, yang semuanya serba mewah. Wah, luar biasa ya. Perhatian besar Pak Prabowo pada rakyat Indonesia. Ya, jadi ini info update untuk pajak PPN. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Teman-teman seneng nggak mendengar kabar ini? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, dan para Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sekalian yang hadir. Pada sore hari ini, saya kumpulkan saudara-saudara dalam sidang Kabinet Paripurna pada awal bulan Desember ini. 1,5 bulan sesudah pelantikan kita. Sekaligus tentunya bertemu kembali secara lengkap setelah saya kembali dari kunjungan kerja saya ke beberapa negara sahabat minggu lalu. Walaupun sejak saya kembali saya sudah berjumpa dengan saudara-saudara sebagian ya dalam rapat-rapat terbatas dan dalam beberapa kali laporan tentang beberapa kejadian dan masalah. Tapi saya kira ini yang pertama kali kita secara lengkap hadir di sini, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Maksud dan tujuan daripada sidang paripurna kali ini tentunya akan saya memberi penjelasan tentang kunjungan saya, hal-hal yang menjadi hasil daripada kunjungan tersebut dan temuan-temuan yang saya dapatkan dari interaksi saya beberapa minggu itu. Kemudian setelah itu saya ingin menyampaikan beberapa hal pengarahan saya tentang program-program yang akan kita jalankan. Tapi yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara bahwa selama saya berada di luar negeri, saudara-saudara terus bekerja sebagai satu tim. Terima kasih Wakil Presiden, terima kasih para Menko, terima kasih semua Menteri Kepala Badan, terima kasih semuanya. Saya monitor terus kejadian bencana erupsi Gunung Lewo Tobi Laki-Laki pun saudara telah tangani dengan baik, dengan cepat, dengan kerja tim. Terima kasih. Saya pantau dari luar melalui Vicon, kelihatan terkendali dan kelihatan kita tanggap. TNI Polri juga bertindak dengan sigap. Sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kabinet Merah Putih. Saya merasakan ada kerjasama yang sangat baik. Saya merasakan ada teamwork. Saya merasakan kita
Kalau analogi tim sepak bola, kelihatan kekompakan, kelihatan semuanya kerjasama. Mungkin ini akibat retreat di Magelang. Kalau 3 hari saja begitu hasilnya, mungkin kita tambah 5 hari lebih baik lagi. Ya. Bagaimana konsensus keputusan? Saya merasakan, kemudian saya ingin ucapkan terima kasih saudara-saudara, prestasi yang sudah kita berikan. Bisa dikatakan kita baru 1 bulan kita mengambil alih ya administrasi negara ini, ambil alih baru 1 bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting. Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama untuk para petani, para nelayan kita. Saya kira ini sangat dirasakan ya, sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali. Upah minimum juga naik. Terima kasih pihak-pihak yang bekerja, Menteri Tenaga Kerja, ya, Menko, PMK dan PM. Terima kasih. Juga peningkatan kesejahteraan guru. Terima kasih, terutama terima kasihnya ke Menteri Keuangan, ya, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua menteri-menteri BUMN. Terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Ya. Saya merasakan di mana-mana rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen kita untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya, tapi kita bertekad untuk terus memperbaiki semua kebijakan, memperbaiki sistem yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh juga, saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup. Walaupun ini berita yang sangat baik, dan ini sekali lagi akibat kerja keras saudara-saudara. Apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional, semua unsur, Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan Menteri BUMN. Terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan
Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina. Musim kering, tapi kita mampu mengatasi, mampu menghadapi di tengah memang suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan. Kalau terjadi suatu ketegangan dan krisis, negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. Ini fenomena yang sudah terjadi berkali-kali. Karena itu, terima kasih, alhamdulillah kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat. Dan semakin ke depan kita akan tambah kuat di bidang ini. Kita tidak nanti hanya bebas dari import beras, tapi kita harus bebas dari import semua komoditas pangan. Saya juga menyampaikan terima kasih saya, apresiasi saya kepada Mendagri yang mengendalikan, yang ikut bantu mengendalikan pemantauan inflasi. Mendagri di mana nih Mendagri? Oh ya, terima kasih Mendagri. Ini mekanisme saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi jarang dilaksanakan di banyak negara lain ya. Sebetulnya ini harus kita rahasiakan ini cara kita mengendalikan. Coba wartawan yang agak bisa di delete nggak yang tadi itu? Terima kasih. Ini suatu apa ya? Mungkin nggak diajarkan di Fakultas Ekonomi ya. Kalau soalnya bekas mantan presiden kita itu bekas wali kota, jadi ngerti bagaimana mengendalikan inflasi itu dari lapangan. Saya terima kasih kepada saudara-saudara juga TNI, Polri, BIN, KPU. Sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik, ya, dengan aman. Dalam hari yang sama sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman, tertib, dan berhasil. Bahwa di sana sini akan ada ketidakpuasan, akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya, itu tidak ada masalah, itu bagian dari demokrasi. Ya, kita harus ingat kita adalah demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor satu India, nomor satu Amerika, nomor satu India, nomor dua Amerika Serikat, nomor tiga kita. Dan kita berhasil melaksanakan ratusan pilkada dengan tertib. Saya sendiri hadir di Bojongkoneng, di tempat saya lihat ceria, cerah, baik semuanya ya. Yang nakal wartawan nanya, Bapak pilih siapa? Ya jelas lah, masa saya milih, ya kan, tapi tetap rahasia walaupun. Jadi pemilihan itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi wartawan jangan nanya-nanya saya pilih siapa, nyoblos siapa. Saya kira saudara-saudara, persiapan
untuk akhir tahun, liburan Natal dan Tahun Baru 2025 mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekali lagi lintas kementerian, lintas lembaga bekerja. Memang di sini tentunya Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, ya, Menteri PU, Menteri Pariwisata, Kapolri, TNI yang akan menghadapi beban tugas yang meningkat menjelang akhir tahun ini, tapi saya yakin dan kita mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Kita yakinkan bahwa masyarakat bisa menghadapi tahun baru dengan aman, ya, dengan tertib dan dengan lancar. Ini juga manfaat kita, momentum kita untuk meningkatkan perekonomian kita. Kita juga sekali lagi mungkin pertama kali dalam beberapa tahun ya kita bisa menurunkan harga tiket pesawat. Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur harga-harga naik, kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Tapi kita juga waspada supaya juga penurunan tiket pesawat juga tidak merugikan industri penerbangan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan. Tetapi mungkin akan saya sampaikan lebih rinci setelah kawan-kawan dari media bisa meninggalkan tempat. Terima kasih saudara-saudara, teman-teman dari media. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini yang mana Prabowo Subianto dalam sidang kabinet menjelaskan dan mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga kepada para menterinya karena sudah bekerja keras membantu Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Dan Prabowo Subianto tadi juga menjelaskan banyak yang diturunkan ya, termasuk PPN, termasuk menurunkan harga tiket pesawat gitu ya di akhir tahun 2024 ini, yang mana pada sebelumnya itu tidak pernah gitu ya teman-teman. Dan juga membahas tentang masalah tadi ya yang tunjangan kenaikan gaji guru dan yang lain-lain ya teman-teman. Jadi Prabowo Subianto dalam rapat sidang paripurna ini berterima kasih kepada semuanya ya, kepada semua pihak ya, kepada Wakil Presiden dan juga kepada para menterinya ya teman-teman, karena selama ditinggal ke luar negeri pembantu-pembantu Presiden ini bekerja dengan kompak, dengan tegas gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.